dikirim sama seseorang yang emailnya itu Suci Ramadhani 22. Jadi di tahun 2018 lalu, Suci sama keluarganya ini mudik ke salah satu desa di daerah Pindrang, Sulawesi Selatan. Desanya ini masih dikelilingi sama hutan dan juga kebun-kebun gitu. Udah tuh, Suci sama keluarganya ini nyampe di rumah neneknya itu sekitar jam 2 siang. Mereka beberes sambil melepas rindu sama neneknya ini. Info ya, jadi bentuk rumah neneknya itu adalah rumah panggung. Lantainya itu terdiri dari kayu-kayu yang disusun. Jadi masih ada celah-celah di antara kayu itu yang membuat mereka itu kadang masih bisa ngeliat ke bawah. Untuk di bagian dapur, itu celah-celahnya lebih besar ya, jadi lebih jelas tuh ngeliat ke bawahnya. Saat itu ibunya Suci ini bawa keponakannya nih, masih bayi. Jadi keadaannya pada saat itu ada satu bayi nih. Terus ada Suci yang udah lumayan gede dan ini orang-orang tua yang lain. Singkat cerita, di malam harinya pas lagi tidur, sekitar jam 12 malam, ibunya Suci ini kebangun tuh. Karena dia ini ngedenger ada kayak suara tepakan ayam di bawah rumahnya. Ibunya Suci ini tahu nih kalau di bawah rumahnya itu nggak ada ayam. Dan kalau orang asli situ udah tahu nih, kalau ada suara tepakan ayam kayak gitu tuh dan di situ nggak ada ayam, berarti itu adalah hantu popo atau parakang atau kuyang. Ngedengar suara itu ibunya ini panik lah, langsung bangunin neneknya dan yang lain tuh. Neneknya Suci ini langsung ambil parang. Terus dari dalam rumah dia itu teriak-teriak nih, bikin suara gaduh supaya si kuyangnya ini pergi. Cuma karena suara gaduh yang ditimbulkan, ini bayi ini jadi nangis. Kuyang yang tadinya udah pergi, ngedengar bayi nangis balik lagi. Akhirnya itu kuyang ya keliling-keliling di bawah sambil sesekali nabrakin tiang rumah itu. Gitu. Ibunya Suci ini disuruh ngambil garam tuh di dapur. Dia ngambil garam lah. Pas di dapur ini, ibunya Suci itu ngeliat ke bawah dan dia ngeliat ada sepasang bola mata merah di situ. Itu jelas kuyang. Udah tuh, ibunya ini buru-buru ngambil garam, lalu garamnya itu ditebar-tebarin ke jendela-jendela. Itu dilakukan supaya kuyangnya ini nggak masuk lewat jendela-jendela itu. Soalnya kuyangnya ini beberapa kali terbang mengelilingi rumah dan berusaha buat masuk ke jendela tuh dengan nabrak. Itu keadaan benar-benar kacau banget ya. Ini bayi nangis, kuyang nyerang. Bayinya berhenti, kuyang pergi. Terus bayinya nangis lagi, kuyangnya datang lagi. Begitu terus tuh, sampai akhirnya bayi ini nih nggak nangis lagi dan tidur dengan nyenyak. Barulah tuh kuyang ini pergi. Waduh, asli kacau banget tuh keadaan, bener-bener. Aduh, nggak kebayang deh gue. Pasti bener-bener hancur banget di situ keadaannya. Aduh, kacau. Hati-hati kalau masak mie instan malam-malam. Takutnya kalian ditemenin sama sosok ini. Jadi ini gue dapet kiriman cerita dari seseorang bernama Fadli. Bisa dibilang Fadli ini orangnya kalong banget. Dia itu hampir tiap malam begadang. Iya, dia tiap malam tuh begadang buat nonton TV ataupun buat main game. Nah biasanya kalau lagi begadang ini, dia itu bakalan masak mie instan sekitar jam 12 ataupun jam 1 malam. Suatu hari pas lagi begadang, lagi-lagi nih Fadli mau masak mie instan. Karena kamarnya dia ini ada di lantai 2, jadi dia itu harus turun ke bawah buat ke dapur. Keadaan rumahnya ini gelap total, karena emang kebiasaan di rumah itu kalau udah malam semua lampu itu dimatiin. Fadli jalan ke dapur dan dia itu nyalain lampu dapur. Di tengah-tengah Fadli ini lagi masak mie instan, Fadli ngedenger pintu kamar orang tuanya ini kebuka. Pas dia lihat, emang bener tuh, nyokapnya keluar kamar dan menuju ke kamar mandi. Pas lagi jalan ini, nyokapnya itu sempet nanya tuh ke Fadli, "Begadang lagi kamu?" Nah setelah nyokapnya ini keluar kamar mandi, ternyata nyokapnya ini jalan ke arah dapur buat minum. Karena dapurnya ini ukurannya kecil dan dispensernya itu ada di pojok, jadi pas nyokapnya ini pengen lewat, Fadli ini harus agak minggir dulu. Pas nyokapnya ini lewat, Fadli itu nyium bau bunga mawar gitu. Fadli ini agak bingung, sejak kapan nyokapnya itu punya parfum wangi bunga mawar. Dan ini juga udah malam-malam kok pakai parfum. Tapi Fadli nggak terlalu mikirin, dia tetap masak mie instan. Saat ibunya ini udah selesai minum dan balik badan, ternyata Fadli itu ngelihat kalau sosok itu bukan sosok ibunya, melainkan itu adalah sosok seorang nenek-nenek dengan kulit yang begitu keriput. Dan nenek-nenek itu tertawa. Sosok itu tertawa sambil terbang menembus tembok. Sejak saat itu Fadli trauma dan gak berani lagi tuh bikin mie instan malam-malam. Gue bilangin ya, kalau ada keluarga yang meninggal dunia, lebih baik lu datang mayat. Kalau enggak, takutnya kayak cerita ini nih. Jadi gue dapet cerita kiriman dari seseorang bernama Nisa. Jadi beberapa waktu yang lalu nenek buyutnya Nisa ini meninggal dunia, dan di situ keluarga besar ini pada datang. Cuma nih ada satu orang omnya Nisa yang gak datang. Katanya dia itu pergi dinas keluar lah. Katanya penting banget nih dinasnya. Kita sebut aja nama omnya ini Om Hanif. Jadi pada saat itu Om Hanif ini lagi lembur sama seorang temennya. Itu udah sekitar jam 2-an lah. Pas lagi lembur, temennya Om Hanif ini izin ke toilet. Dan karena
itu nggak ada toilet, jadi dia keluar nih, toilet ada di luar. Om Hanif saat itu jadi sendirian nih, pas dia lagi asik-asik lembur, tiba-tiba nih ada suara mendesis gitu, mendesis tapi serem. Terus dia juga ngerasa dari sampingnya itu ada hembusan angin, padahal jendelanya itu dari belakangnya dia, di samping sini nggak ada jendela, jadi nggak mungkin ada angin. Dia agak aneh tuh awal-awal. Terus pas lagi kayak gitu, nggak beberapa lama, tiba-tiba dari jendela itu ada yang gedor-gedor, kenceng tuh. Dia kaget, langsung nengok ke jendela ini, jendela yang di belakang dia. Pas nengok ini, dia benar-benar ketakutan. Di situ ada nenek buyutnya yang 2 hari lalu meninggal dunia. Di mana si Om Hanif ini nggak layak. Neneknya ini pakai baju serba putih dan mukanya itu muka marah. Hanif, kok kamu nggak pulang lihat Mbak? Hanif, kok nggak lihat Mbak? Gak lama temennya ini balik dan nemuin si Hanif ini udah pingsan. Besok paginya buru-buru tuh, si Om Hanif ini